Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, Rufaidah Al-Fatihah, akan menjelaskan tentang pemerintahan masa Orde Baru. Kalian pasti udah gak asing kan dengan kata-kata Orde Baru? Atau yang biasa disingkat Orba. Ya, Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Nah, selama masa Orde Baru nih, pemerintah membuat beberapa kebijakan. Yang akan saya buat contoh adalah dua kebijakan, yaitu kebijakan di bidang politik dan di bidang ekonomi. Pertama-tama di bidang politik. Kebijakan di bidang politik ini dibagi menjadi dua lagi. Ada kebijakan bidang politik dalam negeri dan juga kebijakan bidang politik luar negeri. Nah, kebijakan bidang politik yang di dalam negeri ini ada pelaksanaan pemilu yang diadakan pada 1971 pada tahun 1971. Kemudian ada penyederhanaan partai politik, dwi-fungsi ABRI, dan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau sering disebut sebagai P4. Nah, pelaksanaan pemilu 1971 ini yaitu merupakan pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau pemilu pada saat Orde Lama. Nah, pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun-tahun selanjutnya. Banyak deh pokoknya di banyak tahun setelahnya. Kemudian penyederhanaan partai politik. Nah, penyederhanaan partai politik ini menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat dengan PPP, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Golkar. Ya, Partai Golkar yang sering menang di pemilu-pemilu tuh. Kemudian ada dwi-fungsi ABRI. Nah, semasa Orde Baru ini, ABRI memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga sebagai kekuatan sosial politik. Kemudian di pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau sering disebut sebagai P4. Nah, ini nih, jadi kayak apa sih? Pemerintah tuh bikin kebijakan dengan tujuan supaya memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat gitu tentang Pancasila. Jadi semua organisasi gak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 buat pegawai negeri sipil. Gitu. Keren juga ya. Kemudian ada juga kebijakan bidang politik luar negeri. Nah, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah loh keluar dari Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa? Pasti tahu kan? Nah, waktu masa Orde Baru ini, pemerintah membuat kebijakan supaya Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Kemudian, Indonesia juga melakukan pemulihan hubungan dengan Malaysia dan Singapura. Dan Indonesia juga memutus hubungan dengan Tiongkok. Selain melakukan hal-hal tersebut, Indonesia atau pemerintah Indonesia juga memperkuat kerjasama regional dan internasional. Bijak juga ya. Kemudian ada kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan di bidang ekonomi ya, saya sebutin dua ya. Yaitu ada rencana pembangunan 5 tahun atau sering disebut sebagai Repelita dan juga Revolusi Hijau. Repelita itu apa sih teman-teman? Repelita itu merupakan sebuah program, apa ya? Ya semacam program gitu gak sih? Program yang tujuannya itu buat meningkatkan sarana ekonomi di Indonesia gitu. Jadi buat meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, juga kebutuhan sandang dan pangan. Nah, Repelita ini bakal dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita ada 7 bagian. Jadi Repelita 1, 2, 3 sampai
Repelita ada 6 bagian. Astagfirullah. Jadi ada repelita 1 sampai repelita 6. Ketentuan masa berlakunya udah aku tulis ya di PPT, bisa kalian lihat. Nah, kebijakan bidang ekonomi pemerintah selain repelita ada juga revolusi hijau. Kalian tahu nggak revolusi hijau itu apa? Aku kasih tahu ya. Jadi revolusi hijau itu pada dasarnya merupakan suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara modern. Jadi kalau misalnya cara bercocok tanamnya jadi modern gitu kan, maksudnya supaya produksi pertanian itu bisa meningkat gitu loh. Pokoknya intinya supaya bisa menguntungkan para petani Indonesia, bisa menguntungkan ekonomi di Indonesia, dan juga kebutuhan sandang pangan di Indonesia bisa tercukupi. Nah, selama revolusi hijau ini ada 4 usaha pokok yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama ada intensifikasi. Intensifikasi ini adalah penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk memperoleh hasil yang optimal. Kemudian ada juga ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga ada diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan keanekaragaman usaha tani. Jadi yang ditanam gak cuma satu jenis doang, gak cuma beras doang atau mungkin kopi doang, tapi macam-macam. Dan yang terakhir ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Nah, dengar-dengar nih, kalau kata orang-orang di masa Orba itu kayak banyak masalah gak sih? Banyak terjadi penyimpangan gak sih? Itu benar atau enggak ya? Menurut kalian benar atau enggak? Sayangnya benar teman-teman. Terdapat penyimpangan-penyimpangan di masa Orde Baru yang menyebabkan beberapa kerugian yang dampaknya ke negara kita. Jadi pemerintah itu menyalahgunakan kebijakan yang mereka buat demi keuntungan pribadi mereka, sehingga merugikan masyarakat Indonesia. Kalian tahu nggak tentang demo yang melibatkan mahasiswa Trisakti tuh? Nah itu kan mahasiswanya ngedemo gara-gara kayak gak setuju sama apa yang dilakukan sama pemerintah kan. Yaitu karena pemerintahnya menyalahgunakan kebijakan yang mereka buat. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih pada kalian, apa sih dampak buruk penyimpangan kebijakan di masa Orde Baru? Nah, yang pertama ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Teman-teman tahu nggak korupsi itu apa? Atau kolusi? Atau nepotisme? Tahu nggak? Nah, korupsi ini masa nggak tahu sih? Makan uang rakyat tuh ya gitu deh. Kemudian kolusi, mungkin kolusi jarang ya ada yang tahu, soalnya kayak jarang disebut gak sih? Aku kasih tahu ya, kolusi itu pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Paham nggak? Paham ya? Kalau nepotisme itu kayak pilih kasih gitu nggak sih? Jadi dia intinya ngelakuin sesuatu demi kepentingan dan kesenangan golongan tertentu gitu. Nah, selain dampak buruk berupa korupsi, kolusi, nepotisme atau yang sering disingkat sebagai KKN, bukan kuliah kerja nyata ya guys, ada juga dampak buruk yang berupa pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah
yang sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Jadi bukan harta, apa ya, kayak dana yang seharusnya disalurin ke daerah-daerah supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas yang bagus untuk dibangun. Nah itu malah diambil sama pemerintah di pusat gitu, diambil sama mereka demi keuntungan mereka. Ya ada hubungannya sama korupsi lah ya. Dan sebenarnya selain itu tuh masih ada banyak yang lain gitu loh. Cuman kalau aku jelasin takutnya videonya kepanjangan nanti. Jadi sekian dari aku. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Aku harap videoku ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.